Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-22. Kitab Yehezkiel pasal 22, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop dosa-dosa Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau, anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, Aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang dekat padamu dan yang jauh daripadamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum. Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah. Engkau memungut bunga uang untuk mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram, yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu.
Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku, Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri, dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sanga. Mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku dan amarahku, dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaanku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman, yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya. Manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas. Janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tenungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum.
Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Yehezkiel fasal yang ke-22. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang dosa massal suatu bangsa, dalam hal ini dosa Yerusalem, berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yehezkiel 22 ayat 1 dengan bunyi nas. Hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati, dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Daftar dosa di antara umat Allah sangatlah mengejutkan. Ada penyembahan berhala, pertumpahan darah, persinahan, perbuatan-perbuatan mesum, pemerasan, dan penyuapan di pengadilan, bahkan perampokan. Orang-orang kaya pun menindas orang miskin dan warga negara yang menyangkal hak orang asing, dan lain-lain. Dan dosa-dosa ini dilakukan secara bangsa. Untuk dosa yang dilakukan beramai-ramai secara bangsa ini, pena ilham ilahi roh nubuat The Publishing Ministry halaman 150 alinea pertama menjelaskan bahwa kesetiaan telah ditempatkan pada angka terendah. Kemudian persekongkolan ini mengambil contoh kesetiaan yang rendah sebagai aturan untuk diberlakukan kepada orang lain. Untuk itu peringatan diberikan kepada kita bahwa semua dosa ini adalah hasil dari sistem penindasan dan perampokan, dan bahwa seluruh institusi telah rusak seluruhnya dengan prinsip-prinsip yang korup. Akhirnya, terang Tuhan dengan cepat menjauh dari semua mereka yang terlibat dalam dosa persekongkolan ini. Tuhan tidak menyetujui roh yang seperti ini. Ia tidak dapat membubuhkan persetujuannya pada rancangan-rancangan yang kotor. Allah akan meninggalkan orang-orang yang seperti ini. Ia akan mengangkat rohnya dari mereka yang memasuki jalan yang jahat, dan kemuliaan hadiratnya akan meninggalkan mereka. Maka kata cukup, cukup, cukup adalah kata terakhir. Tuhan akan bertindak dan tidak diragukan lagi bahwa mereka yang sekarang nampak begitu berani akan segera runtuh. Namun akankah semua akan berakhir tanpa harapan? Sesungguhnya tidak, karena satu-satunya jalan keluar dari masalah ini adalah perbaikan untuk membangun kembali karakter yang telah rusak itu. Ibarat menutup sebuah tembok yang berlubang. Tapi bagaimana jika yang ditutup itu tidak sempurna? Maka harus ada seseorang yang menempatkan dirinya sendiri, berdiri di celah lubang itu, agar dengan demikian meredahkan ketidaksenangan Allah sebelum dicurahkan. Tapi siapakah yang dapat berdiri untuk menutup cacat celah itu? Sebab tidak ada di antara Israel yang layak. Aha, walaupun di antara Israel tiada satu pun yang dapat berdiri menutup celah itu, namun Allah sungguh penuh kasih. Ia memberi solusi. Disediakannya seseorang yang pantas untuk berdiri di sana dan menutup celah itu. Siapa dia? Ya, dia adalah anak Allah yang disebut juga dengan nama anak manusia, yaitu Kristus Yesus. Dia akan melangkah sebagai pengantara untuk mengakhiri sakit hati Allah
dan menyelamatkan Israel. Begitu juga halnya dengan kita, Israel rohani. Kristus menggantikan tempat kita dan menutup celah dosa kita. Tapi kita juga dipanggil untuk berdiri di belakangnya sambil terus mengadakan perbaikan sesuai dengan perintah Allah, yang tentunya pekerjaan perbaikan itu harus ditolong dan ditopang oleh Roh Kudus bersama dengan malaikat-malaikat sorga selama ia menanggung pelanggaran dan mengantarai kita pada Bapa. Oleh sebab itu, selama Kristus masih mengerjakan pekerjaan pengantaraan, hendaklah kita tekun berdoa untuk pribadi kita masing-masing, keluarga kita, komunitas di mana kita berada, bagi bangsa kita dan juga bagi dunia. Dan kiranya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kerinduan Segala Zaman, jilid 1 halaman 39 alinea pertama bahagian akhir menjadi bahagian kita, yaitu malaikat-malaikat sorga akan menyertai setiap langkah orang-orang yang datang dan pergi dalam melaksanakan perintah Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang
sampai di sorga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan.